Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Malikil Hakim Al-Karim Al-Azizir Rahim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa dabbarul umura bihikmatih wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita bisa berkumpul bersama tidak lain hanya ingin mengetahui pengetahuan yang sangat dalam dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang sangat ditunggu-tunggu oleh kita semuanya, yang nanti di akhirat kelak akan selalu ditanya pertama kali, yaitu as-shalah. Semoga acara kita ini sampai jam pinten nggih? Siang sampai asar, boten sampai subuh ta. Kalau tahu nikmatnya, kita akan kuat sampai berlama-lama sholat itu. Kalau belum tahu nikmatnya, kita akan terasa capek dan lelah, kata Nabi. Kam min qa'imin hazzuhu min salati at-ta'abu wan nasabu. Berapa banyak orang sholat tapi dapatnya capek-capek dan penat. Ini kata Rasulullah. Nah, sebelum kita bicara lanjut, mari kita buka hati kita bersama-sama istighfar kepada Allah, karena khusyuk ini berkaitan dengan dosa-dosa kita. Kenapa tidak khusyuk? Berkaitan dengan hati yang belum taubat, berkaitan dengan hati yang tidak selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berzikir hati kita akan selalu tenang. Karena tenang itulah penyebab akhirnya kita bisa khusyuk dalam sholatnya. Karena kekotoran hati kita inilah penghalang pertama sebenarnya. Dosa itu penghalang pertama. Padahal kita dosa setiap hari, tapi sholat juga setiap hari. Kita nggak pernah taubat. Dan kita mohon kepada Allah hari ini untuk dibukakan hati kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur sangat Bapak sekalian. Pripun sehat sedaya nggih? Alhamdulillah. Sudah lama kami tidak datang ke lali, tak pikir apa daerah di Blitar, tak pikir Solo. Blitar, sik ngantuk soalnya gua nih. Sik ngantuk. Kemarin habis dari Jogja di sana 2 hari, 3 hari. Habis dari 1 hari di rumah, langsung ke Malang, baru ke sini. Dan insya Allah hari ini kita akan bongkar sedikit-sedikit, karena ini ilmu yang sudah kita lakukan, udah kita praktekkan. Kok ditanya ini selalu gimana sih sholat kita ini? Udah sholat, kok belajar sholat lagi? Lu kabeh iki sholat kabeh, gimana nih? Kok sholat maneh? Apa sih dipelajari maneh? Gitu. Bingung, kita itu kadang-kadang bingung, sing salah gitu. Nah, kita akan coba, kita akan bongkar
berdasarkan saya bawa kitab ini, ada kitab Al-Khusyu' fi Shalah. Kita punya dasar untuk coba sani semerap. Nah niki kitab Al-Khusyu' fi Shalah. Ini sholatnya Rasulullah dari mulai takbir sampai khusyuknya, sampai caranya sholatnya, sampai rukun-rukun sholatnya. Kita nanti akan bongkar di sini nanti ini. Kita melihat bukan Abu Sakan tapi melihat kitab. Salat kita betul atau tidak, batal atau tidak, wudunya benar atau tidak. Dan ini berpengaruh terhadap kekhusyuan salat. Di sini ada rukun-rukun salatnya. Nah, ketika kita tidak perhatikan rukun, maka ini bahaya. Salat kita batal selama-lamanya. Bahkan dianggap sudah tidak menjadi Islam gara-gara tidak tumaknina dalam salatnya. Satu ketika Rasulullah salat berjamaah, sebelum salat berjamaah mereka melakukan salat sunnah qobliyah. Kemudian ada seorang pemuda salat dengan sangat cepat, gerakannya cepat, sujudnya cepat, takbirnya cepat, semua cepat. Setelah itu memberikan salam ke Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Nabi mengatakan, "Sallaita, sudahkah kamu salat?" Dia jawab, "Sallaitu." Kata Nabi, "Irji fasalli innaka lam tusalli." Ayo pergi lagi, ulangi salatmu karena engkau belum salat. Jadi dianggap tidak salat. Ya, kira-kira salatnya nggak terus nyata niki. Ini Rasulullah salat sini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tahiyat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Sallaita? Salat. Sallaitu. Kata Nabi, "Qum, berdiri. Irji fasalli innaka lam tusalli." Padahal habis sholat, kamu belum sholat. Sampai 3 kali diulang lagi. Lagi saiki tak bener mana? Kan tadi salah. Usolli. Biasa nih latihan konsentrasi. Usolli sunnatan oblian. Ada dulu. Allah. Pas ngeten iki Allahu Akbar. Niku enten Sayyidina Umar lagi ngeten. Diantem dikepok. Papus. Astagfirullahaladzim. Sayyidina Umar. Kata Nabi, "Irfa." Kata Sayyidina Umar, "Irfa raqabatak." Angkat tengkukmu. Khusyuk itu enggak meteng-teng iki. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Lha tenaga dalam enggak ngoten niku. Irfa raqabatak, angkat tengkukmu. Innamal khusyu' hahuna. Khusyuk itu ngriki, nek jero dodomu. Boten meteng-teng. Nah kita mencoba khusyuk meteng-teng. Ya Allah, nek salat ngeten suwit. Iya kan ngotot. Nah ini bukan khusyuk namanya, itu namanya takhasya'a, mengkhusyuk-khusyukkan. Dilarang oleh Nabi. Lalu Nabi mengatakan, "Irji fasalli innaka lam tusalli." Ayo kembali kamu salat karena engkau belum salat. Sampai salasa marat, 3 kali diulang-ulang. Ya Rasulullah, sudah 3 kali saya salat ini, tidak ada yang lebih baik lagi dari salatku ini, maka ajari kami ya Nabi. Fa'allimni ya Rasul, ajari saya ya Rasul. Kapan ibu belajar salat? Tahun pinten? SD pasti salatnya salah. SD pastinya eten. Allah ya Allah. Gimana? Asik. Napa maneh salat tarawih.
Salat SD niku nggih mboten, SMA salat malih mboten, kuliahnya belajar salat malih mboten, wis tuwek sik durung sik SD, pelajaran SD sah didelok nggih sah apa tidak. Karena apa? Karena tumakninah itu rukun sholat. Tumakninah niku rukun sholat. Lek boten tumakninah hukumnya batal. Al-Fatihah niku rukun sholat. Lek boten maca Al-Fatihah batal. Gimana? Niat niku rukun sholat. Lek boten niat batal. Lek kapan belajar niki? Ayo tak tes salate. Masih salatnya kan? Ono sing serius usolli. Nggih, kita buka hadis-hadisnya mungkin. Kita belajar sama Rasulullah, bukan belajar sama Abu Sangkan. Karena Abu Sangkan tidak punya sholat. Yang punya sholat itu Allah. Jadi kenapa ini sholat kok paling penting? Bahkan sholat ini dapatnya bukan di alam biasa. Malaikat menghantarkan Rasulullah Mi'raj. Malaikat menghantarkan ke surga. Jadi Rasulullah diajak delok surga, ngelencer, delok neraka, ngelencer ke neraka. Rasulullah niku kilo neraka iki harus di wong sing dicebur neraka ngene-ngene iki. Malaikat ngeterkan. Kemudian malaikat menghantarkan ke Nabi Adam. Rasul diantar ke Nabi Adam, rohnya Nabi Adam, beliau ketemu Nabi Adam. Kemudian sampai ketemu sampai ke Nabi Isa, semua diantarkan Rasul ketemu semuanya. Yang terakhir niku alam biasa, melbuni alam surga, ini alam neraka dalam Isra Mi'raj beliau, gimana? Tapi satu yang malaikat tidak bisa menghantarkan, yaitu alam tertinggi, alamul a'la, yaitu alam ketuhanan. 70 lapisan antara malaikat Jibril dengan alam ketuhanan, alamul a'la, alam tertinggi, yaitu Allah Azza wa Jalla. Malaikat Jibril, Muhammad, aku ngantar kamu sampai di sini saja. Aku kalau ketemu Allah, langsung ketemu beliau, aku terbakar hancur. Wes kono sing berangkat. Akhirnya Nabi Muhammad berangkat sendiri pada perbatasan alam ini menuju alamul a'la. Di dalam Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menemui Allah min wara'il hijab, di belakang hijab. Lalu Allah berkata-kata kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad diajarkan sholat. Pertama diperintahkan sampai sekian puluh rakaat diwajibkan, bolak-balik kasih tahu malaikat, ya Muhammad, umatmu tidak akan kuat mengejarkan sholat wajib sampai sekian puluh kali. Balik lagi sampai ditetapkan sholat kita menjadi berapa rakaat? Berapa? Jumat ya, berapa kali sholatnya? Subuh, terus Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, gitu? Cukup 5. Lagi pengen banyak, tambahi sunnah-sunnah qobliyah dan ba'diyah. Ya, itu langsung dari Allah. Al-Quran saja pakai perantara malaikat Jibril, Pak. Gimana? Al-Quran yang kita miliki itu nggak langsung dari Allah, melalui perantara Jibril yang diberikan kepada Rasulullah. Iqra ya Muhammad,
Iqra ya Muhammad, ma ana biqari, terus sampai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu pertama kali wahyu dari malaikat Jibril kepada Rasulullah yang dimasukkan ke dalam hati Nabi. Salat, malaikat Jibril tidak pernah mengajarkan salat. Betul? Jadi ini terpenting dalam agama kita. Justru inilah yang dilalaikan oleh kita. Maka fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Jadi banyak orang salat tapi ria, salat tapi ria, salat tapi munafik. Jadi sing salat iki akeh, salat tapi batal, dan seterusnya. Kita akan bongkar bagaimana kita sampai melakukan sholat yang benar hari ini, yang berasal langsung dari Rasulullah SAW, yang tidak ditambah-tambahi dan tidak dikurang-kurangi. Monggo nanti kita sama-sama belajar. Saya juga masih belajar, terus belajar, tidak berhenti-berhenti sampai khusyuknya. Kita akan mencoba belajar terus-menerus, insya Allah. Ini yang kita kembali lagi kepada Rasulullah SAW tadi, seorang pemuda yang sholat disuruh ulang, irji fasalli innaka lam tusalli, ulangi sholatmu, kembali sholatmu karena engkau tidak sholat, padahal sudah sholat. Ya Rasulullah, fa'alimni, ajari kami ya Rasul, karena aku tidak ada yang bisa lagi apa yang saya kerjakan lagi, karena sebisanya itu tak. Nabi perintahkan, idza qumta ila salati fakabbir, apabila kau berdiri salat maka takbirlah, Allahu Akbar. Langsung takbir itu di sini, telinga, fi udhunaini. Jadi tidak boleh lebih dari telinga. Nabi yang ajarkan tadi ya, udhunaini ini. Jadi Allahu Akbar niku sak menten, atau Allahu Akbar niku sak menten, Allahu Akbar. Jadi tidak boleh Allahu Akbar, saking khusyuke malah kleru. Jadi hanya di sini telinga, batasannya hanya sama di sini, Allahu Akbar. Jadi diletakkan di dalam dada, di atas dadamu, ya, di dalam dada gini. Jadi tidak boleh sedekat itu tengriki. Nah, ini teng leher jenenge. Kata Nabi di atas dadanya ini. Niki. Tapi enten kadang-kadang sing Allahu Akbar didadak ning pinggir, Allahu Akbar. Iki kayak model ae. Hadisnya nggih mboten semerap kula niku. Enten sing memang aras-arasen takbirnya kan Allahu Akbar. Enten sing ngoten niku. Enten mboten ngangkat blas dan Allahu Akbar. Derek angkat tangannya aras-arasen ini. Jadi yang ada itu hadisnya niki terus ngeten niku hadisnya. Niki tok pun. Kemudian sumakra mataya saramil Quran, maka bacalah Quran yang paling mudah bagimu. Baca bismillahirrahmanirrahim selesai, setelah itu yang paling kamu hafal dalam agama. Sumarka, lalu rukuklah kamu hatta tatma'inna rabi'an, kemudian rukuklah kamu, nah sehingga engkau benar-benar tumakna di dalam rukukmu. Jadi rukuk itu lurus, dan seterusnya nanti kita akan bahas selanjutnya. Insyaallah. Inilah nanti yang akan kita bahas. Ini pembukaan dulu, bagaimana sampai kita bisa merasakan satu persatu Rasulullah mengajarkan kita. Dan sudah lama kita mencoba
sholat tapi kok angel banget kayak gitu ya. Nah kita obrolkan nanti sampai sakit khusyuknya, sebab kalau tidak gunakan khusyuk itu nanti terjadi sendiri jika kita melakukan khasya'a idza tatamana. Khusyuk itu jika kita melakukan gerakannya itu tumaknina, bacaannya tidak tumaknina, tidak boleh cepat-cepat. Ini yang pertama yang harus kita lakukan dalam kajian kita nanti hari ini. Insya Allah pelan-pelan nggih. Siap nggih? Siap. Ibu-ibu saking pundi mawon niki kok kathah niki? Blitar sedaya. Kabeh Blitar kabeh. Bapak-bapak saking pundi mawon niki? Tulungagung enten. Kediri enten. Nggih. Surabaya enten. Kula saking Madura. Saking Madura. Jadi nanti rek rada atos-atos ngomongnya iku asli Madura. Ngoten nggih, Kaken bebek Sinjai niki Kaken bebek. Jadi mohon maklum bahasanya mungkin kurang bagus karena saya dari kecil menggunakan lisan Madura. Dari mulai bayi Maduroan. Buyut kula Madura. Kakek saya Madura, ya. Kemudian lahir di Banyuwangi, sekolahnya teng Jember Maduran maneh, sampai habis itu pindah ke Jakarta. Dari tahun 83 pun SMA teng Jakarta, teng Bogor bukan Jakarta. Mondok teng sana, kita belajar ngaji di Al-Ghazali, pesantren Al-Ghazali Al-Ihya, pesantren di sana. Kemudian kuliahnya teng IAIN, jurusan filsafat. Jadi mudah-mudahan ilmu-ilmu dari beliau, dari guru-guru kami itu bisa manfaat. Terus guru kita dari Profesor Abdullah bin Nuh, kemudian kami juga berguru di Bondowoso, ya. Ngaji hakikat juga di situ. Kemudian yang di Riyadh kita belajar ilmu dari beliau kepada Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Itulah yang mengarang kitab Al-Khusyuk fis Shalah. Kitabnya yang tadi saya pegang tadi itu dari Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani, tentang khusyuknya salat berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita punya dasar. Jadi mudah-mudahan. Terus itu ada buku kitab nanti itu udah tak masukkan dalam buku niku, rukun-rukun sholat, bacaannya sholat, bermacam-macam bacaan sholat itu ada semuanya. Nggih, lek iso tuku nemen lek gak tuku. Jadi gerakan-gerakan sholat pun di sini sampai rukun-rukunnya tak lengkapi sedaya niki lengkap. Jadi mau nanya aliran apa Muhammadiyah, NU pun tak lebokno kabeh teng mriki. NU takbire piye? Muhammadiyah takbire piye enten sedaya niki. Berdasarkan hadis, bukan aliran NU, memang dari Rasulullah. Sing NU dari Rasulullah, sing Muhammadiyah nggih saking Rasulullah. Nggih mboten? Padha ae. Sing jelas kita itu alirannya ada dua, Muhammad NU namanya. Jadi kumpul, tapi dari Rasulullah semua. Sholatnya, bacaannya itu semua dari Rasulullah semuanya. Cuman beda riwayat, beda riwayat. Jadi tidak ada urusannya kita itu. Makanya kita tidak ada berpartai politik. Kita hanya mengajarkan sholat dan sholat dan sholat tok untuk kita, karena ini harus diisi masjid ini. Gawe gedung ini tapi gak isi kan itu. Sekarang alhamdulillah saya lihat di berita tadi teman-teman ngirimkan gambar-gambar setiap subuh sudah rame itu. Sudah ada yang baca, lihat nggak gambarnya itu? Masjid semua sekarang penuh sholat jamaah. Jadi rame-rame saiki. Wah, senangnya luar biasa. Daripada demo, gitu. Demo mendingan sholat subuh berjamaah rame-rame. Tadi subuh saya juga rame tadi. Nah, di Jawa sekarang di Jakarta sudah mulai hidup sholat jamaah rame-rame itu sutra-sutra subuh. Dan itulah barangkali mudah-mudahan ini menjadi kajian untuk kita semuanya. Yang satu ya. Kita mana?
Oh ya, oke. Nah, itulah kita akan awali bagaimana di dalam ilmu ini kita akan memulai aqsamun nas, bermacam-macam manusia di dalam sholatnya, yang kita akan kontrol dari sini dulu. Yang pertama, sholat yang pertama ini kita akan mulai dari mana kita mulai, yaitu dari wudhunya. Nah, ini kita bacakan kitabnya sehingga kita bisa berurutan dalam waktu sangat pendek. Ini nggak cukup 1 hari baca kitab ini. Ini baca kitab ini saya sudah, ini kalau diterjemahkan tebalnya segini. Jadi coba kita mulai dari awal aqsamun nas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nasu fil khusu'i fis salat ala aqsamin khamsatin. Dan manusia itu ada pembagian di dalam sholatnya. Kategori sholat kita yang kita lihat di dalam kitab ini, kita itu di mana letak sholatnya. Kita itu wilayahnya kita kontrol lewat kitab ini. Terus Al-qismul awwalu martabatul zalim. Yang pertama sholat, ahli sholat tapi kedudukannya zalim. Orang zalim, sholat tapi zalim. Sudah sholat tapi kok disebut kedudukannya zalim. Terus wa huwa alladzi intaqasa min wudu'iha. Siapa yang zalim itu? Sembrono di dalam wudunya. Padahal wudhu ini menentukan khusyuk tidaknya orang di dalam sholat, sah tidaknya sholat. Jika wudhunya tidak benar, maka sholatnya tidak benar. Wudhu sembarangan, wudhu sakar pede. Apa sholat ini? Apa mana ibu-ibu wis mari dandang, wudu eman-eman, enan lipene, aduh selipenan wis padha ini enten apa eyeshadow. Niki napa niki? Alis. Lah niki napa niki? Nah, wis tebel kabeh, aduh ya Allah eman-eman. Eman-eman wudu'e marane dandan maneh ya. Intaqasa wudu'ihi, sembrono di dalam wudunya. Dan aduh ya Allah saduduh wudu eman-eman sedaya niki. Nah ada wudu kayak gitu niku enten sembrono dalam wudunya. Terus wa mawaqitiha, dan waktu-waktunya salat. Dan sembrono ada azan, Allahu Akbar, gak direken ya. Diceluk Gusti Allah itu seengko-engko lawan. Ini pengaruh terhadap kehadiran hati ketika dipanggil Allahu Akbar, diceluk kabeh. Tapi kalau di Mekah kok kita kok bisa, pas umroh kok bisa, gimana? Allahu Akbar, bahkan belum adzan pun datang duluan. Gini, neng Mekah, neng omah. Kok iso neng Mekah iso ngenteni tengok-tengok ngenteni adzan. Jam piro? Jam 1 bengi itu ngenteni sampai subuh. Pas subuh lali. Nggih. Kula itu tak pikir dhisik iku pun adzan subuh. Ternyata sih jam 3. Allahu Akbar. Setelah sholat, saya itu sholat sunnah qobliyah subuh. Tiba-tiba itu panggilan azan untuk tahajud. Makanya balik habis sholat. Gak sholat subuh, kacau niku, bahaya. Nah itu jadi panggil Allah di sini pun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah kemarin itu ada teman-teman nanya tentang azan, Ustadz baik SMS,
pripun adzan iku saiki sih mulai bagus, di mana-mana ada azan. Tak bilang walaupun banyak di mana-mana azan tapi masjid sepi. Kenapa? Speakernya itu pun banter, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak pikirku sing teko sak untuk ternyata mek 10 gak sampai masjid iku. Tak delok sithik. Suara itu sak kampung itu bawaan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngenteni sing salat. Salatullah niku setengah jam tok. Setengah jam ngenteni sing sembahyang aras-arasan kabeh niku. Harusnya nggak usah dipanggil, sudah tahu jamnya jam piro. Pun nggak usah diceluk-celuk ampun niku, golek-golek dhewe, gimana? Yang asli itu azan, azin kata Allah. Panggillah orang itu di sini. Waktu itu Allah memberikan firman kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, panggillah seluruh umat sedunia, azin adana kowe, kata Allah di Al-Quran itu. Panggil seluruh umat sedunia datang ke Masjidil Haram. Lalu Nabi Ibrahim mikir, piye carane satunya iso tekoni Mekah ni, piye carane nyeluke niku pripun? Nyeluke teko kabeh mboten nyampe Gusti. Surah kula niku sampeyan niku mboten enten speaker niku. Speaker itu dibuat tahun berapa? 1900 sekian. Gimana? Dulu masjid tidak ada speakernya, langgar musola tidak ada speakernya. Tapi kenapa umat Islam di Indonesia begitu banyaknya? Sapa sing nyeluk? Sapa sing nyeluk? Allah, tukang adzan. Bukti nih, tukang adzan bengok-bengok sing teko mek 5. Romo teko teng masjid boten. Sapa sing gak diceluk? Jerone boten diceluk ambek Allah. Sapa sing diceluk? Durung adzan wis golek-golek masjid. Sapa sing nyeluk? Allah sing nyeluk. Gimana? Sampai sapa nyeluk mrene? Kula mboten tau nyeluk sampean kok teko sampean. Gimana? Allah sing nyeluk. Teko kok ning Mekah, teko kok ning Madinah, teko kok ning masjid, gak usah diceluk, Allah sing nyeluk. Obat dhewe wudu durung wae adzan wis wudu, apa ana sing nyeluk, ana sing ganggu diceluk, teko Allah sing nyeluk. Hayya 'alas shalah, Allah sing nyeluk. Hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum, Allah sing nyeluk. Alhamdulillah, hati Bapak Ibu sekalian itu ono cahaya diceluk Allah Subhanahu wa taala sampai ke Mekah. Sapa sing nyeluk? Allah Subhanahu wa taala. Beruntung ibu di sini ada suara Allah, suara azan ya Allah. Azin, panggil, Allah yang manggil. Ya Ibrahim, azin, panggil mereka. Ya Allah, aku tidak mungkin suaraku sampai ke dunia. Wes celuk entuk kene, aku sing terno mereka datang ke rumahmu. Aku yang akan mengambil mereka, mengajak mereka dorong mengarah ke rumahku ini, Baitullah. Betapa jauhnya itu bertahun-tahun kita. Sapa sing nyeluk? Zaman sakmono munggah haji tahun 1800 1700 para ulama-ulama zaman dulu sapa sing nyeluk rono? Ki Hajar Dewantara sapa sing nyeluk rono? Pangeran Diponegoro sapa sing nyeluk rono? Beliau sudah haji dan seluruhnya sudah haji, dan sebagian kita sudah pergi ke haji, dan yang tidak haji dipanggil Allah di masjid Allah, di rumah Allah yang setiap hari ana Allah nyeluk kita. Salat hayya ala salat, hayya itu gini, hayya sing ngomong hayya itu Allah. Di sini gak kuat Pak, pengen salat, hayya bina,
sini ini diceluk Allah. Ketika sampai Allahu Akbar, sebelum ada mikir orang kerasa hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, diceluk Gusti Allah niku mboten kiat. Maka di situ ada persiapan wuduku tak betulkan. Kenapa wudu tak betulkan? Karena aku akan menghadap wajah Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal, aku hadapkan wajahku untuk Allah ini. Kenapa diwudui? Karena wudhu ini adalah membersihkan jiwaku yang kotor, yang baru saja ini ketemu orang habis tukaran, habis ngelihat wong wedok ayu, gitu. Makanya aku semarang delok gini, aku mesti wudhu pengen itu ini, delok wedok ini. Alhamdulillah, untung nenek-nenek kabeh sing teko wis. Coba sing teko Tamara Bensisi kabeh. Lak merem kula ngene medeni ngene lho. Alhamdulillah kene delok ngene tenang. Ya sing teko nenek-nenek kabeh wis tak anggap ngoten mawon pun. Wudu itu menghilangkan dosa-dosa yang nempel baru saja. Ini ada dosa, ada perasaan melihat ingin sesuatu di sini, ini akan dosa. Maka juga ini akan menutupi hijab antara saya dengan Allah, maka khusyuk akan sulit sekali. Bab wudu penting. Bagaimana wudunya Rasulullah? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. An Utsman radhiyallahu anhu tawadda'a wudu'an kamilan. Jadi Sayyidina Utsman berwudu dengan sempurna. Summa qala, kemudian beliau berkata, ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a, berwudu nahwa wudu'i hadza, seperti wudu saya ini. Jadi Sayyidina Utsman pernah dengan Rasul diajari, saya melihat Rasulullah wudunya kayak saya gini, gitu. Jadi saya lagi ngajarin wudu, ada pelajaran wudu dari Utsman, dari Rasulullah. Seperti wuduku ini, wudu saya itu seperti Rasulullah kayak gini nih wudunya. Terus waqal, dan beliau berkata, man tawadda'a, barang siapa berwudu nahwa wudu'i hadza, seperti wuduku ini, kata Rasulullah, summa shalla raka'ataini, kemudian salat 2 rakaat, la yuhaddisu fihi ma nafsuhu, dan ketika wudu kita itu hatinya enggak gerundeng, enggak ngelamun, hatinya enggak kemana-mana. Yang ada di dalam hati kita ketika wudu, membersihkan wajahnya, hatinya ingat pada Allah. Hati harus nyebut nama Allah, Allah tapi jero hati, eling Gusti Allah, Allah tapi di dalam hati Allah, dan niat dibersihkan. Ini kan kotor, sing kotor duduk jabone pun adus soal ini, pun gosokan, duduk berseni kulite boten, duduk berseni wajahnya niki boten, jerone wajah niki. Ini enten maksiat yang baru saja kita lakukan, diniati bersih. Coba kalau kita niati bersihkan wajah saya, barusan berdosa, barusan melakukan satu kesalahan, dan barusan nempeleng anakku, barusan ngomong macem-macem, mulutnya ini ngomong macem-macem, boten mulut tentang Allah, tapi ngomong wong tok iki wudu sing akeh. Lah iso sing kakek ngomong uang boten diminum sering, tapi digelonggong niku. Karena dosanya sampai utang-utangnya niku. Jadi harus dengan wudu, diniati, dibuang. Wah, bersih, gigi udah bersih, lidah sudah bersih, sing jerone itu. Makanya ini air spiritual, keluarkan kotoran dengan hati, niati, dilepeh omongan kita yang jelek, dilepeh, buah, dibuang kotoran barusan, dibuang, buang, nggak mau lagi ngomong nawang maneh, buah. Buktikan nanti lidah kita, lisan kita akan penuh cahaya, dan ini yang diterima sholatnya nanti. Kenapa? Ini berpengaruh menentukan sah tidaknya sholat, menentukan khusyuk tidaknya sholat di dalam wudunya. Dan hati-hati di masjid, banyak najis di mana-mana. Di kamar mandi masjid itu kadang-kadang lebih kotor daripada hotel.
Padahal Nabi itu paling resik masjidnya, karena menentukan sah tidaknya salat di wudhunya semuanya. Padahal tempat wudhu kita itu tempat paling banyak najis, paling banyak najis. Kalau bisa, kalau ke masjid disarankan wudhu di rumah, jadi buatan antri. Di rumah itu kan cari tempat yang aman, alon-alon. Kalau di masjid antri, begitu antri, mas cepat kok mas suan ini. Nah kebetulan segini orang sholat khusyuk semua, pasti wudhunya lama semua. Gimana? Coba saat ini antri, lah lama. Duh, kata Pak Abu harus pelan-pelan. Sing buri kesel ngenteni Pak. Gimana? Nah terus ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah ampunkan seluruh dosa-dosa apa yang telah terjadi yang dulu, selama tidak dosa besar. Kalau zina itu ada tobatnya sendiri, itu dosa besar. Bunuh orang itu tobatnya sendiri. Tapi lek ngomong sakarepe dhewe, itu cukup wudhu mawon tobate. Dosa-dosa cilik ngelirik wong astagfirullahaladzim, itu wudhu hilang. Ngomong nggak karu-karuan, cukup wudhu. Niku menghilangkan dosa-dosa kecil, pasti kata Rasulullah. Selama Anda wudhu dengan baik, sempurna, maka pasti dosa-dosa kecil. Kalau kita kan udah nggak mungkin zina, ya kan? Dan nggak mungkin korupsi, uang duduk pejabat, ya kan? Bara-bara korupsi, dua gak duwe. Ini gini, nah wajah-wajah mau korupsi gitu nih, mukanya susah semua, gitu. Dan itu, jadi dosa besar itu koruptor, kemudian zina, membunuh orang yang besar-besar, dan musyrik, dosa besar. Dosa-dosa kecil selain itu, itu hilang dengan wudhu. Nyolong duit bojo 50.000, niku boten dosa, cuman cukup wudhu mawon. Nanti ketahuan mah kok wudhu terus, curiga malah marahnya dosa ketahui terus. Jadi istri kalau sering wudhu berarti nyolongi duit kukul. Niku buat diampuni Allah hanya dengan wudhu. Lek dijuk kabeh maling jenenge ini. Jadi itu terus Mas. Wa Uqbah bin Amir radhiyallahu an annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min muslimin yatawaddau fayuhsinu wudu'ahu. Tidaklah seseorang muslim mukmin yang berwudu kemudian memperbaiki seluruh wudunya. Nah ini yang penting. Justru yang ini sering terjadi ketika kita sholat tarawih. Sholat tarawih yang cepat hukumnya batal. Tidak ada toleransi berdasarkan hadis tadi bahwa tumak-nina itu rukun sholat. Jadi tumak-nina itu rukunnya sholat. Jadi tidak boleh nggak tumak-nina. Misalkan Pak Bu, imamnya cepat banget, ibu wajib mengulang. Titik. Tidak boleh diulang lagi di rumah. Kalau tarawih cepat, ikuti saja dulu. Kalau di depan masyarakat, nanti di rumah diulang lagi. Kalau cepat, yang kita kontrol sholat wajibnya. Kalau sholat wajibnya dia cepat, maka batal hukumnya. Maka ibu bapak wajib mengulang di situ. Diulang lagi. Allahu Akbar. Bacaan Al-Fatihah tidak boleh ditertes. Bismillahirrahmanirrahim. Boten langsung niku. Hadisnya enten disuruh intazara jawab Rabbi, tunggu gantian ambil Allah. Jadi bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim. Walaupun sholat sendiri. Kalau jadi imam kan biasanya begitu.
Tapi ketika tidak dibaca zahar, kenapa pas rakaat ketiga kok cepat? Tapi ketika dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Segitu, betul. Termasuk ketika enggak jadi imam, segitu bacanya kata Nabi. Kenapa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tahan kata Nabi. Waqafa, tahan, diam. Hunayratan, yasiratan, tunggu dulu, gantian, Allah akan jawab. Intazara jawab Rabbi, tunggu jawaban Tuhanmu, karena Allah akan bergantian baca hamidani abdi, kata Allah berdasarkan hadis niki. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin waqafa hunayhatan yasiratan yantadhiru jawab rabbih lahu. Tunggu jawaban Tuhanmu, karena Tuhan akan menjawab hamidani abdi. Qali hamidani abdi. Terus yang kedua, idza qala ar-rahmanir rahim, kalau berkata engkau mengatakan ar-rahmanir rahim, intadara jawab biqaulihi asna alayya abdi, hambaku mengagungkanku. Tunggu, kata Allah, hambaku mengagungkan, gantian. Terus fa idza qala maliki yaumiddin intadara jawabahu majjadani abdi, mengagungkanku ini ya. Yang ini yang mengagung tadi menyanjungku. Asna tadi menyanjungku, sekarang mengagungkanku. Jadi gantian. Nah, terus ketika wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika engkau mengucapkan iyyaka, coba kalimatnya iyyaka itu langsung ke Allah. Domirnya anta, iyyaka, bukan iyyahu. Salat itu langsung ada depan iyyaka, enggak iyyahu. Iyyahu itu ada. Lah iyyaka ngeten iki, iyyaka ada depan. Coba perhatikan ayatnya, iyyaka ngeten iki, iyyaka. Walaupun Allah tidak bisa dilihat oleh mata. Allah mengatakan la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Allah tidak bisa dilihat oleh mata saya, tetapi Allah memperhatikan saya. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah melihatmu di saat berdiri salat. Allah melihatku di saat berdiri salat. Dan Allah memperhatikanku di saat menuju sujudmu. Seandainya kita tahu ayat ini saja, pasti khusyuk, pasti khusyuk. Gara-gara tidak tahu ayat ini pasti gak khusyuk sama Allah. Gimana? Kenapa? Dianggap tidak ada Allah. Kita tidak iman Allah itu berdiri di hadapanmu, kata Allah. Alladzi yaraka, dia Allah, yaraka, melihatmu di saat engkau berdiri sholat, melihatmu di saat sujud. Mungkinkah setelah sholat akan berani berbohong? Mungkinkah akan berzina? Maka masuk akal dikuatkan ayatnya, pasti inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Pasti, karena diawali kata inna, pasti tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wedi marang Gusti Allah. Apa khusyuk itu? Khusyuk itu artinya takut kepada Allah. Wujuhu yawma idzin khasyi'ah, wajahnya penuh tunduk di hadapan Allah, malu kepada Allah. Arti khusyuk bukan konsentrasi, tapi izin nambe Allah, wedi nambe Allah,
Orang enak ambek Allah. Sebab apa orang enak? Allah ndelok aku ketika berdiri salat dideloi Allah. Mana mungkin kita nggak akan baik kalau ngerti ayat ini. Bukan takut sama istri, keliru. Istri iso diakal-akali, gampang. Gimana? Enten strategi ngakali istri, kalau jago nih. Gampang nih. Sampai tak bocorkan rahasianya kepada istri saya. Aku nduk, lek aku kawin maneh gampang, gak kira ketahuan. Lek aku gak wedi ambek Allah. Lek kon tok gampang enteng ngakali kon iku. Aku carane enten ngakali bojo niku, tak bocorno niki. Aku tak kawin maneh tapi gak ado-ado omahe. Kira-kira omahe ini mburi omah. Jadi bendino itu kula alasane ada ini Mas olahraga dek. Kan podo keringetan nih balik tekan di Mas mari olahraga. Tak kandhani aku lek arep ngakali kowe gampang. Sehingga iso tak akali Gusti Allah niku. Nggih Pak nggih? Bapak jago ngakali istri jago. Gampang ngakali bojo niku. Sing boten saged diakal-akali Gusti Allah, sing iman. Sing munafik tetep saged ngakal-ngakali Allah. Wong salat aja pusat-pusan. Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Nih, orang munafik itu menipu Allah, ngakal-ngakali Allah. Wa huwa khadi'uhum, dan Allah akan juga ngakali dia. Tak balas kata Allah. Kenapa orang munafik itu ngakali Allah, menipu Allah? Idza qamu ila sholati, apabila dia sholat rasanya ala sarasen. Rasanya enten alasan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wong salate jam 11:30 loh apa isae. Ya rasa-rasa. Iya kana butuh iya kan. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal lain. Allah. Saya Allah. Allah. Ya rasa-rasa. Kata Allah, dia nipu saya, sholat tapi nipu saya, penipu. Lek ning ngarepe wong, idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau dia berdiri sholat, ngakune ku rasa-rasen, itu ciri munafik. Sholat nifaq. Kata Allah langsung, bukan hadis nih, Allah langsung. Yura'unan nas wala yadhkurunallaha illa qalila. Lek ning ngarepe wong nganggo jubahe apik, nganggo wangi-wangian, salate ketok sing alim banget. Ya Allah. Lek ning omah salate kaos kutang. Nggih. Enten Qur'ane, enten sing salat orang munafik dan orang salat yang iman, enten ini. Jadi kita itu zaman Nabi pun ada itu. Terus wa idza qala ihdinas siratal mustaqim, apabila kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah buka hidayah. Jadi baca Al-Fatihah itu lagi berdoa saja nih. Pasti khusyuk, pasti nanti kita coba. Kalau kita baca Al-Fatihah dengan bacaan yang benar, itu pasti khusyuk. Karena Al-Fatihah itu doa. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak akan ngelamun. Coba terjemahkan. Ya Allah, kepada Engkau langsung iyyaka na'budu, aku ibadah, wa iyyaka nasta'in, pada Engkau aku minta pertolongan. Maka bukalah dadaku, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, buka di sini, ya Allah, bukaan dadaku.
Fama yuridillahu ayyahdiyahu, barang siapa yang dibuka dadanya untuk dibuka hidayah oleh Allah, maka engkau wajib merasakan yasrah sadrahu. Jadi membaca Al-Fatihah, nanti latihan kita mudah-mudahan dapat ketika mengucapkan ihdina, ya Allah buka hidayah. Allah menjawab, fama yuridillahu ayyahdiyahu, barang siapa yang saya terima ucapan ihdinanya, maka dadanya akan saya beri rasa lapang, yasrah sadrahu. Sebaliknya, fama yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu daiqan harajan ka'annama yas'adu fi sama. Sopo-sopo saya gak terima, gak tak terima moco ihdinahnya, maka dadanya setiap hari ku bikin sempit, sesak dan gelisah setiap hari. Berarti yang gelisah hari ini Al-Fatihahnya tidak diterima sama Allah. Sholatnya diterima, tapi doanya tidak diterima. Buktinya apa? Engkau setiap hari gelisah. Segini banyak itu macam-macam gelisahnya. Sebabnya apa gelisah? Duwe anak masalah, gelisah anak. Duwe bojo masalah, gelisah anak bojo. Duwe jabatan, gelisah karena jabatan. Leret dong jabatan, gelisah. Ayo kita cek. Anak loro, gelisah. Jabatan. Setiap hari kita punya kegelisahan. Kata Allah, kadzalika yaj'alullahu ritsa 'alal ladzina la yu'minun. Itulah caraku menyiksa hati orang itu. Yaitu apa? Saya kasih gelisah setiap hari. Jadi yang gelisah hari ini, kata Allah, aku yang bikin gelisah orang itu. Itulah caraku menyiksa orang itu. Arab curhat, sito, ora sito. Nanti jawabannya aku pasti gini, Pak Abu, suami saya. Itulah caraku menyiksa hatimu, kata Allah. Kapok kan, gak sito curhat. Betul? Iki tak layani curhat kabeh. Ayo, ibu-ibu kakek curhat. Saya itu bolak-balik ngajar ibu-ibu setiap hari, Ustaz. Curhat dong. Gitu. Dan alhamdulillah saya tidak pernah dicurhati oleh bapak-bapak. Kenapa? Karena penyebabnya beliau. Tahu aja, mesti bapak-bapak jadi masalah. Podo ae. Nek sampean ikhlas niku mboten masalah. Lek mboten ikhlas ngoten niku masalah. Gitu kan? Jadi ikhlas abot Pak Abu, nggih memang abot gitu. Piye maneh? Makanya ibu-ibu, bapak-bapak ojo suka buka SMS bojone. Pak, ki sapa sing SMS? Ketok arek wedok, Pak. Iya tuwek, wis tuwek. Aduh, korban nih bapak-bapak, korban terus nih ya. Makanya ibu-ibu gak usah iseng. Sekarang gara-gara SMS banyak orang problem, ya. Guys, kados kula mboten tahu SMS-an. Saya apa? HP kok dikontrol terus kali bojo kula. Ki sapa iki? Lanang wedok? Wedok. Terus